Kalau kita ketemu suami kita mendapati kekurangan banyak pada dirinya, atau kalau kita ketemu anak kita, tetangga kita, ya ponakan kita, saudara kita dengan berbagai macam kekurangannya, itu rizki. Jangan dibalik-balik. Kalau kita katakan itu menjengkelkan, oke, coba perhatikan Bu. Kalau kita katakan itu menjengkelkan, itu menyakitkan, itu nggak ada manfaatnya, kira-kira apa sih manfaatnya untuk diri kita mengatakan begitu Bu? Ada nggak manfaatnya Bu? Manfaatnya gimana kalau? Nggak ada kan? Ya, ada. Kita bilang ini suami gak ngerti-ngerti, ada nggak manfaatnya kita gitu? Ngomong gitu ada nggak manfaatnya? Udah dikasih tahu 20-an kali begini masih aja diulang. Kan kemarin sudah aku bilang kalau begini kok masih diulang lagi sih? Ulang lagi, bosen gue sampai ngulang gitu kan? Bosen sampai ngingetin terus. Mikir dong, mikir gitu kan. Kadang dulu sini mah nggak ada gitu. Nggak ada beda. Ada sih. Masya Allah, gitu. Nah, sekarang saya katakan, kalau kita misalkan nggak terima seperti itu, perubahan apa yang akan kita alami? Nggak ada Bu. Suami kita nggak akan berubah, istri kita nggak akan berubah, anak kita nggak akan berubah. Apalagi ngomelnya nyakitin hati, dibalik-balik. Kamu udah tahu kan begini kok mau sama saya? Loh repot dah, rame dah, tambah rame. Apa untungnya di mana Islamnya itu jadinya? Apa manfaat kita punya agama Islam? Apa manfaatnya kita beriman? Iya kan? Loh iya. Tapi coba ikut, kalau kita ketemu kekurangan di pasangan kita, suami kita, itu adalah apa Bu tadi? Rizki. Nah, mungkin masih agak belum connect ya. Sekarang tugas saya connectin ini. Ini. Oke, bagus. Rezekinya dari mana? Mikirnya dong. Mikirnya gimana itu? Nanti saya buka dulu, kemudian kita kasih caranya. Ini buka pikirannya dulu. Begini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau kira-kira kita dikasih kesempatan Allah untuk seperti ini nih. Ini kan kita datang di pengajian. Ini rezeki bukan? Rezeki. Oke. Sepakat ya? Sepakat. Jadi rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya kesehatan, tapi juga kesempatan. Kalau kita dapat kekurangan dari suami kita, kenapa saya bilang rezeki? Itu kesempatan kita mendoakan dia. Rezeki kan? Kesempatan mendoakan tuh rezeki Bu. Ada orang yang doa aja enggak loh. Padahal kalau kita berdoa pasti kita komunikasi dengan Allah. Rezeki, satu, kesempatan mendoakan. Dua, kesempatan melengkapi kekurangan dia. Kita sebagai istri yang melengkapi. Nah saya bilang ke istri saya, ya sama begitu. Kadang ini berkali-kali begitu sama. Saya bilang, kalau saya sempurna, terus tugasmu apa? Suami istri kan saling melengkapi. Allah sampaikan pakaian libasul lakum libasul lahun. Ya. Jadi kita saling melengkapi, suami istri saling melengkapi. Bukan pengen enak-enakan nggak mau melengkapi. Padahal kekurangan istri kita, suami kita, anak kita, teman kita, sahabat kita itu rezeki. Gara-gara itu kita berdoa kepada Allah, jadi connect, jadi nyambung kepada Allah, jadi ada bahan ngobrol sama Allah. Rezeki nggak Bu? Rezeki Bu. Daripada ngobrol nggak sama Allah, iya belum tentu baik. Jarang-jarang loh ya ada yang ngingetin seperti ini kan. Ya paling fokusnya lah suami ibu tak suruh ini, suruh ngaji, suruh ini. Jangan kan suruh ngaji, diingetin aja marah. Kok disuruh ngaji gimana? Nggak bisa. Kenapa? Karena pertama tidak menganggap kekurangan istri kita, suami kita, anak kita, sahabat kita, tetangga kita tidak dianggap sebagai rezeki, tapi dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak. Itu salah. Satu, anggap itu rezeki. Kenapa? Gara-gara itu kita mendoakan dia.
Karena Rasulullah yang ngajari itu. Gitu. Jadikan itu sebagai komunikasi dengan Allah. Jadikan itu lahan kita untuk melengkapi dia, kekurangan dia, membersamai dia sampai Allah jemput suami istri husnul khatimah.